lihat. Karena saya yakin kalau nggak sehat kita mungkin nggak bisa kumpul. Yang saya hormati Pak Kepala Desa, Wakil Wasekda, Ketua BPD, kemudian yang Wakil dari dan Kamil, para tokoh masyarakat, kemudian para desa, tokoh pemuda, para taruna, dan yang hadir tidak kita sebutkan satu-satu. Sebelumnya saya akan memberikan diri saya, karena kalau kata pepatah tidak kenal tidak sayang. Nama saya Kolonel Pak Krisweno, saya April 91, saya asli Jepara, istri Medan, anak 2. Baik, itu tentang saya. Kemudian saya akan memberikan sedikit penjelasan kenapa Citarum Harum ini digalakkan oleh Presiden. Karena pada saat dulu itu Citarum Harum itu sudah dunia kejelekannya, kumuh, bau, kemudian lingkungan hidupnya rusak, sudah sampai ke dunia jadi cemooh oleh negara-negara lain. Karena dulu zaman nenek moyang kita itu Citarum itu sebagai serambi depan. Jadi nenek moyang kita dari mulai kerajaan-kerajaan itu sebagai sarana angkutan untuk hasil bumi. Kemudian makanya dulu Citarum itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, pertanian, kebutuhan sehari-hari maupun transportasi. Tapi dengan kekinian sekarang ini, dengan adanya pabrik, masyarakat semakin berkembang, membuang sampah sembarangan, membuang limbah sembarangan, terjadilah sampai mendunia dan keadaannya tidak baik. Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi limbahnya tidak Sungai Citarum tidak bagus? Karena permasalahannya yang pertama ada sampah industri, sampah peternakan, dan sampah domestik. Yang paling banyak 60% sampah domestik yang paling banyak. Kalau industri itu kurang lebih 20%, 10% dan lain-lain. Ini yang terjadi. Kemudian kenapa terjadi banjir? Karena setelah kami pelajari di sini, saya keliling-keliling. Permasalahannya adalah kenapa Bekasi pada saat musim hujan banjir, kalau musim kemarau adalah kekurangan air atau ada air tapi airnya asin, terutama di wilayah hilir. Ternyata setelah kami pelajari, banyak saluran air baik Sungai Citarum, Sungai Cibes, Sungai Cibeet, irigasi sedimennya sudah dangkal dan menyempit, dangkal dan menyempit. Dangkalnya adalah di situ ada lumpur bercampur dengan sampah, sehingga terjadi tumbuhan-tumbuhan di situ, tumbuhan eceng-gondok, tumbuhan kangkung dan sebagainya. Ini yang terjadi. Sehingga pada saat musim hujan tidak bisa menampung air. Volume air yang datang dari atas gunung maupun yang dari hujan itu tidak bisa tampung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dulu adalah penampungan air banyak. Sekarang dengan ada pembangunan rumahan, pabrik, kemudian jalan, infrastruktur yang lain, sehingga terjadilah penampungan air ini tidak ada. Sehingga pada saat musim kemarau, kekeringan, ada air begitu pun sedikit sehingga terjadi keributan. Ada air kadang-kadang asin, terutama di daerah hilir, di daerah Sakti dan sebagainya. Itu yang terjadi. Sehingga langkah yang harus kita lakukan ke depan, kami di sini baru 2 tahun, 2019 sama 2020. Kita tahun yang ketiga sekarang ini. Langkah yang harus kita kerja sekarang ini adalah bagaimana caranya kita normalisasi sungai, irigasi, dan sungai-sungai yang lainnya. Ini yang saya kerja. Sehingga saya memprogramkan pertama harus kita normalisasi sungai, irigasi, dan sungai-sungai kecil, termasuk saluran. Sehingga kami berusaha untuk bersama dengan Kementerian Pertanian, dengan SDA, dengan BWS, kemudian dengan PJT2. Karena permasalahannya mereka saling melempar tanggung jawab. Begitu ditanya oleh masyarakat, sini bukan kewenangan saya, sini bukan kewenangan saya. Padahal semuanya itu adalah kalau bersama-sama pasti bisa. Setelah kami kerjakan, semua mengklaim itu kewenangan saya, kenapa dikerjain? Ini yang terjadi. Makanya langkah yang harus kita lakukan adalah pertama normalisasi sungai. Kemudian Sungai Citarum Harum itu jaraknya adalah kurang lebih 82 km dari mulai Gedung Paringin sampai Muradubong. Kemudian Sungai Cibet dengan Sungai Cibet 134 km. Itu jaraknya. Sementara yang ada bantarannya itu kurang lebih sekitar 40 km.
yang ada bantarannya. Nah, bantarannya inilah yang membuat terjadi tanggul hancur. Kenapa hancur? Karena kondisinya adalah sedimnya tinggi, kurang lebih 2 meter. Bibir sungai sampai ke tanggul itu ada 45 meter, sehingga harus kita keluarkan tanahnya ini kurang lebih 60.000 kubik per 1 kilo. 1 kilo kalau 40 tinggal kalikan aja, 60.000 kalau kita keluarkan. Kenapa harus kita keluarkan? Karena untuk supaya menampung air yang datang dari hulu sama yang dari atas. Karena banyaknya air yang lari ke sungai-sungai itu terjadilah penumpukan sehingga menghantam tanggul, menghantam sungai itu sehingga terjadi erosi. Itu yang terjadi. Sehingga langkah yang kami lakukan di sini adalah yang pertama harus kita buang airnya, kita buat kaki tanggul. Kenapa harus buat kaki tanggul? Tujuannya adalah padahal ada air, dia nggak akan langsung kena tanggulnya, sehingga tidak kena lagi ke masyarakat. Tapi kalau nggak ada kaki tanggul, itu akan terjadi menghantam tanggulnya sehingga jebol. Bahkan tanggulnya kuat, tetapi bisa lihat ke bawahnya, sehingga terjadilah longsor di situ. Ini yang terjadi. Kami sudah melihat semuanya, termasuk ada bangunan beton, itu dia nggak bisa nahan karena dia nggak ke bawah. Karena air itu adalah keras, dia mencari celah-celah kosong. Ini yang terjadi. Sehingga yang harus kita lakukan yang pertama adalah dibuang sungainya, kita buat kaki tanggul. Nanti setelah jadi kaki tanggulnya, kita lakukan pertanian di situ. Jadi kita buang, kita rapikan, kita atur buat tanggul, habis itu kita buat pertanian palawija. Tidak boleh tanaman keras. Kenapa tidak boleh tanaman keras? Karena kalau tanaman keras, pohon besar itu dia akan menghambat sampah. Kalau menghambat sampah, larinya kepada tanggul lagi. Itulah yang terjadi. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita keluarkan tanahnya semua. Sementara alat yang kami punya ini, tahun kemarin ada cuma 1. Saya minta untuk perbaiki tanggul-tanggul semua sama sebagian. Sehingga kami kemarin kerjasama dengan pihak swasta. Kamu buat seperti ini, jasteknya antara seperti ini, sisa tanah silakan kalian ambil. Silakan kalian ambil. Silakan kalian ambil. Saya tidak minta uang 100% pun dari kalian, 100 perak pun dari kalian. Karena saya rencana saya atau supaya dia terbentuk cantik, kemudian bisa menampung. Nah, ini yang dipermasalahkan tanahnya ini. Tanahnya mau tidak mau kita keluarkan. Kalau yang berbuat ke swasta, otomatis mereka itu jual. Mau dijual, mau dikasihkan orang, silakan mereka. Tapi kalau kita yang kerjakan, mau juga kita keluarkan. Jika kita nanti manfaatkan fasilitas umum, bisa untuk menimbun seperti ini kan perlu ditimbun, kita tidak ada di kota pakai musola atau desa, itu yang kita gunakan. Permasalahannya adalah BBM yang didukung itu hanya dari bibir sungai sampai ke tanggul. Sehingga kalau pakai BBM keluar mau nggak mau harus dikembalikan. Kalau nggak kita kembalikan nanti kita kena kasus juga. Ini permasalahan juga. Ini yang terjadi. Sehingga banyak masyarakat yang bertanya, kenapa tanah yang dijual? Kenapa tanahnya lewat jalan? Mau lewat mana? Lewat sungai nggak mungkin. Lewat udara apalagi? Mau harus lewat jalan. Kenapa harus kita keluarkan? Karena tadi mencegah banjir dan mencegah tanggul rusak, mencegah banjir kepada masyarakat. Ini yang harus kita keluarkan. Karena sedimen ini setiap tahun minimal 20 cm, minimal 20 cm sampai 20 cm minimal. Kalau dalam 5 tahun sudah berapa senti? Apalagi saya lihat kemarin itu ada 2 meter kurang lebih yang kita keluarkan nanti adalah nanti kita buat tanggul, kita ambil 2 meter dan 1,5 meter untuk buat kaki tanggul. Harus tanggul saya itu kurang lebih 60.000 kubik selama 1 kilo. Jadi kalau 40 kilo tinggal kalikan 60.000 kali 40. Itu harus kita keluarkan. Kemudian kalau kita keluarkan itu kurang lebih butuh waktu 2 bulan. Itu apabila 125 rate yang harus kita keluarkan 1 hari. Sehingga 1 kilo kita membutuhkan kurang lebih 2 bulan sampai 2,5 bulan. Bahkan bisa 3 bulan tergantung tanahnya itu. Karena rata-rata adalah 60.000 yang harus kita keluarkan. Itu rata-rata. Bahkan ada yang lebih. Ada yang kurang yang sudah kita lakukan tahun-tahun kemarin. Ini yang terjadi. Langkah yang harus kita lakukan ini. Kemudian yang kedua memang harus kita perbaiki tanggul. Kemudian karena setelah kami data kemarin kita ada 24 tanggul kritis di sini yang harus kita perbaiki. Alhamdulillah untuk tahun kemarin sudah kita lelang itu di GPS. Kemudian
yang tahun ini nanti akan triwulan 2 akan perbaikan tanggul-tanggul triwulan 2. Semua tanggul akan kita perbaikan. Permasalahannya adalah perbaikan tanggul itu harus memerlukan dana. Kalau proses dana itu prosesnya lama. Dan APBN itu prosesnya lama. Harus kita buat laporan, kajian, kemudian perencanaan segala macam. Sehingga alhamdulillah rencana triwulan 2 baru akan dilaksanakan untuk perbaikan tanggul. Untuk yang bisa dilakukan, yang pertama normalisasi sungai, pembuangan sungai kemudian pembentukan di sepanjang tanggul itu. Yang memerlukan dana, memerlukan alat, nanti ada triwulan 2. Itu yang dilakukan tim khusus dari BPPS akan bersama dengan kami di sini. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian nanti rencana kami ke depan memang kami sudah membuat program untuk di Bekasi ini. Kenapa masyarakat membuang sampah? Karena yang pertama tidak ada TPS 2. Sehingga kemarin saya sudah koordinasi, alhamdulillah staf desa Gabus Anggaran 1M untuk membangun TPS. Betul kan Pak? 2021. Ini 2021. Jadi satu desa itu kemudian setiap staf desa sama kecamatan. Ke depan rencana tiap RT juga ada. Kita fokuskan seperti itu. Sehingga sampah itu bisa dimanfaatkan. Kalau yang organik bisa dipakai untuk pupuk, dan untuk organik bisa untuk kegiatan yang lain. Ke depan akan seperti itu. Kemudian kenapa juga masyarakat membuang kotoran atau helikopter? Karena dia nggak memiliki MCK. Sehingga kemarin kami sudah koordinasi untuk mengajukan MCK. Alhamdulillah sudah banyak dukungan. Tapi kemarin yang diperhitungkan adalah di sekolah-sekolahan, sehingga jadi masalah. Terus terang aja kemarin kita ajukan MCK itu hanya 50 juta saja. Tapi dari kabupaten 198 juga terjadi masalah. Padahal itu ditujukan kepada untuk desa-desa. Tapi insya Allah nanti juga akan dilakukan juga melalui Pemda atau CSR. Ini yang terjadi. Sehingga ke depan untuk tanggul akan kita tanamin tanaman keras berupa buah-buahan atau tanaman yang bisa jangka panjang karena fungsinya untuk menjaga tanggul. Sementara bandaranya kita lakukan pertanian supaya cantik, makanya pertanian seragam. Kalau jagung semua, kalau cabai semua, bawang semua, sehingga cantik. Kalau kita healing itu mulai dari Gunung Palingen sampai ke Muara sampai Cabang Bukit itu kurang lebih bisa 35 hektar. Saya hitung kurang lebih 35 hektar. Itu kalau kita berdayakan ekonomi akan menambah pendapatan masyarakat. Kemudian itu dari segi pertanian. Kalau kita buat tadi tempat untuk pariwisata, tanam taman edukasi, itu juga akan bisa lebih bagus lagi sehingga bermanfaat. Sehingga nanti bisa menjadi alun susur sungai, kemudian ada spot-spot untuk tempat pariwisata. Ini yang harus kita kembangkan ke depan sehingga masyarakat semakin lama semakin